Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci caban, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahmu atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang dilakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tadi referen Mazmurnya itu bunyinya bagaimana, Paulina? Saya tanya Paulina juga. Nah, saya sengaja ambil ini buku tadi supaya saya tanya dia ingat nggak apa yang dia baca. Tapi ini cuma satu contoh, karena memang kita cenderung begitu. Kadang kita berapi-api mengungkapkan sesuatu, tapi setelah itu kita tidak sadar apa yang kita ungkapkan. Apalagi di zaman-zaman seperti pemilu begini, banyak orang yang jadi pintar dan vokal untuk bicara, tapi dia mengerti nggak apa yang dia omong. Betapa menyenangkan tinggal di rumahmu, ya Tuhan. Emang di mana rumahnya Tuhan itu? Suster, ada di mana rumah Tuhan itu? Di mana? Di mana ada rumah hantu, di sana ada rumah Tuhan. Di hati. Sebut kata hatinya Pak Beni ini, saya lalu ingat yang Prabowo katakan tadi tentang hati. Bukan kampanye ini sharing pengalaman waktu saya diundang untuk menghadiri ulang tahun ke-16 Gerindra, bukan kampanye.
ternyata Prabowo minta supaya harus ada pastor Katolik ikut mendoakan dan memberkati. Pendeta sudah ada, dari Hindu sudah ada, dari Buddha sudah ada, Katolik belum ada. Lalu saya ditelepon. Kebetulan kemarin saya ada pertemuan Unio di sana, lalu tadi malam lanjut dengan pendidikan politik di Tuke, Babakan, Kulibul, Tangap. Ya sudah, saya tadi langsung ikut saja di Bali Beach. Ternyata Prabowo itu beda dari yang kita dengar di berita, yang kita lihat di televisi, apalagi kita dengar dari opini publik. Karena begitu dia masuk di pintu, orang semua serbu. Pasti dia punya daya pikat menjadi seorang bapak dan pemimpin. Semua orang serbu, sampai dia sendiri sesak nafas itu saya lihat. Makanya waktu foto dengan saya tadi sudah ngos-ngosan itu, karena betapa berdesak-desakannya orang. Kemudian setelah semua sepi, saya pergi selfie dengan dia. Lama. Orang lain kan tidak boleh. Karena saya pakai jubah, saya boleh. Baru tokoh agama lain tuh mereka bilang, Romo bisa. Bisa semua pergi saja kalau mau. Tapi apa yang ditemukan? Mungkin selama berdoa, dia mengamati. Karena kami kan berlima berdoa. Dan menurut pengakuan, ada salah satu orang muda Katolik yang dekat dengan mereka di tim. Itu ketika saya berdoa, dia angguk-angguk terus. Nanti saya kirim di grup doanya, isinya seperti apa. Seperti biasa saya doa dengan gaya Katolik, mulai dengan atas nama Bapa, pertolongan kita dalam nama Tuhan, Tuhan bersamamu. Terakhir saya pakai gaya berkat seperti imam baru itu. Maka atas kuasa Allah dengan rahmat imamat yang telah engkau berikan, dengan bantuan gereja dan lain-lain memberkati gitu. Pas potong tumpeng kan tokoh agama maju lagi. Waktu itu mungkin dia penasaran. Begitu sampai di saya, lama dia pegang tangan saya. Lalu dia tanya, Romo dari mana? Saya kan tidak enak karena yang lain tunggu lagi. Saya jawab cepat-cepat saja. Tapi dia masih pegang dan pingin cerita lagi. Padahal sebelumnya memang kalau waktunya cukup, saya cuma mau tanya ini kepada beliau. Bisa nggak amankan kami kaum minoritas kalau Bapak jadi presiden? Tapi dari yang dia tunjukkan, saya menemukan dia sangat menghargai orang. Bayangkan, waktu dia beri sambutan, dia akan sebut kedua itu, Romo Eman Ano. Yang saya hormati dan kasih Romo Eman Ano, Ketua Komisi Kerawang, Puspas, Keuskupan Denpasar. Di mana presiden sebut begitu? Di mana ada calon presiden yang sampai segitu menghargai? Beliau sebut. Dan di antara banyak hal yang dia ungkapkan, saya cuma tertarik ketika dia bilang begini. Kita boleh saja mati di medan pertempuran, tapi jangan pernah biarkan hati kita mati. Jangan pernah biarkan hati kita mati untuk bersemangat. Kalau sudah jatuh dan gagal, bangkit lagi. Ya, dia akan berapa kali masuk terus jadi calon. Tapi itu yang menunjukkan, yang membuat saya merasa tersentuh lagi. Karena Bapak Beni tadi sebut rumah Tuhan ada di hati. Ya, ternyata memang rumah Tuhan ada di hati. Makanya kalau Tuhan punya rumah ada di hati, tidak perlu ke gereja ya. Begitu artinya. Kan sudah ada di hati dia. Ngapain ke gereja cari rumah Tuhan lagi? Hah? Waktu bahwa Tuhan ada di hati dan jadikan hati sebagai rumah Tuhan itu bagus. Tapi ketika kita perlu ke gereja sebagai rumah Tuhan, itu artinya tidak ada gunanya kita mencicipi Tuhan yang menyelamatkan cuma untuk diri sendiri. Harus ada gunanya untuk menyelamatkan orang. Maka berbagi Tuhan yang ada di hati, itulah pentingnya kita perlu pergi ke gereja. Karena dengan itu kita bisa saling menguatkan dan saling melengkapi. Kamu masih ingat waktu jangankan bangun, renovasi gereja saja ya. Doa tiap hari, cari uang tiap hari. Untuk apa? Supaya punya gereja bagus. Setelah gerejanya bagus, duduknya di belakang. Duduknya di luar. Untuk apa bangun gereja bagus?
ke gereja hanya untuk cari duduk di belakang, hanya untuk cari duduk di luar. Kemudian selain di hati dan di rumah Tuhan dalam arti gereja, di mana lagi rumah Tuhan? Rumah kita adalah rumah Tuhan. Bagaimana cara membuat rumah kita menjadi rumah Tuhan? Ya, percayakan rumah itu kepada Tuhan. Supaya ia jadi rumah Tuhan, biar tidak jadi rumah hantu. Dalam Injil, Yesus berbicara baik juga untuk menyadarkan kita. Apa arti adat istiadat dan apa arti iman yang lebih besar dari adat istiadat? Karena kita itu hidup sebagai manusia berbudaya dan sebagai manusia beriman. Kita beruntung jadi orang beriman Katolik karena mendirikan iman di atas budaya. Kemarin ada teman-teman Chinese yang bilang begini, tanya, Romo, kan mau misa Imlek, nggak apa-apa kami malamnya kasih makan leluhur apa segala macam. Saya bilang nggak apa-apa, kasih saja. Saya juga kalau pulang kampung kasih makan mereka. Yang penting besoknya datang misa. Karena ketika kita kasih makan leluhur sebagai ekspresi adat, kan tujuannya untuk kakek nenek moyang dan leluhur, bukan untuk Tuhan. Sedangkan kalau misa dan doa, tujuannya untuk Tuhan. Dan ini cocok. Dari 10 perintah Allah, pertama untuk Tuhan, perintah keempat terkait dengan manusia langsung menyebut orang tua. Makanya kita perlu menghargai orang tua, karena orang tua itu tangan kedua dari Tuhan. Maka kalau mau rumah itu jadi rumah Tuhan, harus hargai dan hormati orang tua. Mengapa kemudian dalam rumah tangga ada anak-anak yang tidak betah, atau ada orang tua yang tidak betah? Karena anaknya tidak menghormati orang tua. Makanya orang tua tidak betah di rumah. Walaupun sudah punya rumah bagus, dia lari lagi ke rumah yang lain. Untung kalau punya banyak anak, pindah-pindah dia. Kalau tidak, pasti dia join di tempat orang. Kenapa? Rumah bukan jadi rumah hantu. Rumah bukan jadi rumah Tuhan, tapi rumah hantu. Tentang menghargai orang tua ini juga, saya lagi-lagi teringat dengan pesannya Pak Prabowo tadi. Kamu semua masih muda, tapi jangan lupa menghargai orang tua. Kita yang tua ini akan mati. Tapi kalau kita mati, tidak ada yang kita bawa. Untuk apa kaya-kaya? Kalau kaya, bagi-bagilah. Kasih orang makan siang. Itu kan bahasa khasnya dia. Tapi yang mau dikatakan bahwa kita hidup untuk menghargai orang lain dan orang tua. Bapak Ibu, kenapa kemudian tadi saya bilang banyak orang yang berbicara etika dan moral di musim pemilu, tapi dia sendiri tidak menghargai orang lain. Saya di grup itu sempat mengeritik beberapa teman yang suka mengujar kebencian, bercerita jelek dan tidak bagus tentang orang-orang tertentu, paslon atau caleg tertentu. Lalu saya bilang, kamu berbicara etika. Pada saat yang sama kamu tidak etis untuk berbicara baik tentang orang. Mana yang lebih tidak etis? Orang yang kamu bilang tidak etis atau kamu yang sedang bicara tidak etis? Kamu membanggakan etisnya menghargai konstitusi, tapi manusianya kamu tidak hargai. Mana yang lebih penting? Konstitusi itu manusia atau presiden? Kan Tuhan mengajarkan kita menghargai Tuhan dan sesama, bukan produk-produk manusia. Maka jangan sampai menghargai produk manusia lebih penting daripada menghargai manusia. Nah, budaya itu produk manusia, Bapak Ibu. Kita manusia yang menciptakan budaya dan adat istiadat. Jangan sampai menghargai budaya dan adat istiadat lebih besar daripada mencintai Tuhan dan sesama. Kenapa kemudian untuk kami yang dari timur banyak sekali kritik untuk belis-belis itu ya, suster ya? Kenapa? Bisa karena belis orang batal nikah, bisa karena belis orang batal jadi. Maka belis lebih berharga daripada manusia yang saling mencintai. Kan tidak bagus itu budaya. Atau contoh lain, demi pergi kasih makan leluhur, kamu tidak pergi misa. Tidak bagus itu. Justru setelah pergi kasih makan mereka, kita pergi ke misa. Kamu pergi bakar lilin di kubur menghargai orang tua, baik. Tapi setelah itu kamu pergi misa untuk doakan dia.
Jangan hanya berakhir dengan bakar lilin di kubur, setelah itu tidak didoakan, tidak dimisahkan. Jadi ini beberapa hal yang mungkin perlu kita refleksikan dari Injil ketika Yesus kemudian tidak peduli dengan kata orang Farisi dan bahkan mengatakan, kamu itu munafik. Kalau adat istiadat kamu hargai, tapi perintah Tuhan tidak kamu hargai. Jadi ingat, adat istiadat kamu hargai, tapi perintah Tuhan kamu tidak hargai. Perintah utama dan pertama dari Tuhan itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap tenagamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dua itu. Tidak ada bilang kasihilah dan cintailah adatmu lebih daripada manusia. Karena yang sering terjadi, hanya karena aturan adat istiadat atau tradisi, orang itu mengorbankan manusia. Banyak yang menderita karena adat. Banyak yang tersiksa karena adat. Dan banyak juga yang tidak berdoa karena adat. Bapak Ibu bisa lihat, kalau ada orang mati, orang bisa melek untuk jaga, tapi tidak berdoa. Karena adat dan budaya saja. Padahal doa lebih penting untuk orang yang mati. Dan masih ada banyak contoh dalam hidup untuk menunjukkan kepada kita bahwa menghargai adat dan budaya itu baik. Tetapi memakai adat dan budaya untuk kita makin dekat dengan Tuhan dan mencintai sesama, itu yang baik, lebih baik. Kalau mau rumah Tuhan itu ada di hati, ada di keluarga, ada di rumah tangga, ada di rumah tempat tinggal kita, maka ikut perintah Tuhan. Taruh Tuhan di hati, jaga hati dalam Tuhan, dan biarkan Tuhan memelihara hati. Kalau Tuhan memelihara hati, maka Allah adalah kasih. Kasih itulah sumber hati. Dan semoga hati kita selalu mengalirkan kasih, karena ketika hati kita selalu mengalirkan kasih, kita menemukan rumah Tuhan di dalam diri, dan orang yang mengalami kasih yang kita alirkan, menemukan rumah Tuhan juga di dalam diri dan hidup kita. Semoga di rumah yang akan kita berkati, oleh kasih yang menjiwai hati, oleh berkat yang akan kita berikan, membuat rumah tempat tinggal ini juga sebagai rumah Tuhan. Dan semoga mereka selalu mengalami kehadiran Tuhan di tempat ini, dan semoga pengalaman menemukan Tuhan di rumah ini membuat mereka selalu jatuh cinta pada Tuhan dan mewujudkan rasa cinta kepada Tuhan dengan menghargai sesama dan alam sekitar. Semoga Tuhan memberkati.